Selamat pagi teman-teman semuanya, agar dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk sesi pertemuan keempat. Sebelum kita mulai pertemuan keempat ini, alangkah baiknya kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulainya, saya akan memasakkan ground rules untuk short course sesi keempat ini. Dimohon untuk seluruh peserta webinar memperhatikan aturan umum selama jalannya kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, dimohon para peserta atau partisipan menggunakan username dengan nama asli bukan nama alias. Yang kedua, webinar ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Yang ketiga, selama pemaparan materi, dimohon bagi yang tidak bertanya atau tidak berkepentingan untuk mematikan mic-nya, supaya tidak mengganggu jalannya ke webinar. Yang keempat, jika ada pertanyaan, para peserta dapat menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan dipanggil oleh moderator sesuai dengan urutan pada sesi tanya jawab. Yang kelima, pada sesi Q&A, para peserta diharapkan bertanya sesuai dengan tema sharing yang sedang berlangsung. Jika pertanyaan di luar tema, moderator mempunyai hak untuk memotong dan mengingatkan penanya untuk bisa bertanya pada sesi yang lain sesuai dengan tema sharing. Yang keenam, selama bertanya dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan hindari penggunaan kalimat yang memicu sara, politik, dan debat kusir. Yang ketujuh, selamat menikmati jalannya sharing. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Baiklah, kepada Pak Heru, waktu dan tempat silakan Pak. Oh baik, terima kasih Mas Yazid. Sebelum kita lanjut pertemuan kita yang terakhir, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu mengenai yang kemarin? Nggak ada ya? Berarti udah paham semua. Sesi hari ini sebenarnya cuma workshop tanya jawab dan kita bikin kurva S dengan schedule yang sudah ada. Saya share screen-nya. Oke, ini udah muncul ya atau belum ya? Sudah Pak. Udah ya. Oke, ini schedule yang kemarin udah kita bikin. Tapi ini saya kembalikan ke awal dulu biar kemarin kita update ya. Ini saya kembalikan ke awal dulu supaya ternyata untuk kurva S untuk membuat kurva S kita perlu bantuan berupa resources. Fungsinya apa? Kita untuk buat masing-masing activity itu punya load dan punya vektor. Baik vektor. Jadi kita sebagai scheduler atau sebagai planner membagi-bagi porsi dari kerjaan. Nah, misalnya kalau di sini kita punya schedule seperti ini. Ada project kita adalah project 01, terus kita punya pecah 4 dari program construction. Nah, 4 item ini kita pecah dan kita bagi-bagi porsinya. Nanti fungsinya adalah ke progress. Engineering punya bobot berapa sih terhadap overall, dokumen punya bobot berapa, construction punya bobot berapa, commissioning punya bobot berapa.
biasanya eh, ini diatur di prosedur project. Prosedur project itu bakal menyesuaikan dengan tipe projectnya. Misalnya kalau tipe project yang uh, mainly sipil, dia akan banyak bobotnya di konstruksinya. Kalau projectnya yang dominan mekanikal, biasanya bobotnya akan besar di performanya karena ada pembelian yang yang ya. Kalau mau lihat contoh risk measurement, saya pakai ini. Nah, biasanya kalau 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 di proyek yang sedang saya kerjakan, eh, pembobotannya itu dibagi seperti ini. Dari dihargai 4%, pembobotannya 40%, konstruksinya 50%, komisioningnya 6%. Nanti totalnya 100%. Setelah itu, di engineering kita bagi lagi. Engineering itu apakah di sipilnya berapa, mekanikanya berapa, elektrikal instrumennya berapa, itu ya. Terus performanya juga kita bagi. Performan yang 40% ini kita pecah lagi. Performanya mekanikal dapat berapa, performanya sipil dapat berapa, performanya elektrikal instrumen dapat berapa. Terus konstruksi juga sama. Yang konstruksi 50-nya yang kita bagi. Kalau kita mengacu ke schedule yang ada kita ini, cara kita membaginya kita copy paste aja ini ke Excel. Ini kita ini kita copy. Copy Ctrl C terus kita paste aja di sini. Kita ini biar bagus kita warnain dikit.
Ya, ini ya. Yang ada warnanya berarti dia WBS. Untuk eh, bahannya kita ikut yang ini aja dulu ya. Ini sebenarnya kesepakatan di kontrak ini. Kita punya 4% ini kita pecah ke empat ini ya, sipil, mechanical, electrical, dan instrumen. Kita pecah rata aja lah ya. Ini satu. Ya, si procurement kita pecah 4 juga, yang 40% ini. Mungkin kita baginya 20%. Dulu ya. Kalau yang ini 10%, 20%. Kemudian sampai sini kopi kan, maksudnya kenapa saya pecah begini. Ya, kita bikin asumsi untuk dimasukkan ke Primavera itu 100% itu adalah 100 juta ya. Selanjutnya kita pecah lagi yang sudah ke masing-masing aktivitinya. Yang 100%.
berdasarkan durasi boleh. Gitu. Terus ini kopi ya maksudnya. Saya bikin 29. Jadi nanti si 1% ini kita pecah ke 3 itu dengan pembagian 29, 41, dan 29. Kalau di total dia tetap 1%. Gitu ya. Ya. Ini yang kita pecah adalah 5%. Ini kita pecah adalah 20%. Ini 20% dari 10%. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Jadi kita udah dapat bobot activity namanya. Bobot activity ini kalau kita jumlahkan dia harus 100%.
Ini masalah. Jadi bobot activity itu harus 100%. Artinya setiap activity kita definisikan dia menyumbang progres berapa terhadap schedule overall kita. Nah, ini sudah kita definisikan. Terhadap WBS kita pecah engineeringnya 4, procurement-nya 40, instruction-nya 50, terus commissioning-nya 6%. Terus pemecahan masing-masingnya juga udah kita pecah. Masing-masing engineering sipil kita dapat 1%, mekanikal 1%, elektrikal 1%, instrumen juga 1%. Untuk procurement-nya yang 40 tadi kita pecah 5, 20, 10 sama 5. Actionnya juga sama, yang 50 kita pecah 10, 25, 10, terus 5 untuk masing-masing sipil, mekanikal, dan elektrikal. Commissioning-nya 6%. Kita pecahnya itu antara pre-commissioning dan terus untuk masing-masing activity kita mecahnya adalah berdasarkan durasi ya. Durasi yang panjang bakal dapat bobot lebih banyak. Jadi kita lihat 10, 14, 10 yang durasi yang 14 hari dia dapat bobot lebih banyak. Artinya ketika durasinya panjang dia bakal menyumbang progres lebih banyak. Semuanya sama sih. Untuk konsep awal kita pakai seperti itu dulu. Nanti kalau di aktualnya kita memakai dua. Yang pertama itu durasi tadi. Kalau enggak kita memakai cost yang sudah ada di kontrak. Karena di sini kita tidak punya cost, ya udah kita berdasarkan durasi saja, man hours-nya. Nah, nanti ini kita eskalasi, kita eskalasi ke 100.000 atau 100 juta tergantung proyeknya. Kalau activity proyeknya cukup banyak, kita eskalasi ke 100 juta. Kalau ini contohnya kecil aja, kita eskalasinya ke 100.000 aja. Artinya yang 0,29% ini kita eskalasi ke 100.000 ini, jadinya 294. Nanti karena Primavera nggak bisa membaca angka yang terlalu kecil. Ini ya. Artinya ketika nanti di Primavera ada angka 1000, dia merepresentatifkan 1%. Ketika dia 100.000, dia adalah 100%. Ini gitu ya. Ini kita save dulu. Pembuatannya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita balik ke Primavera. Di sini kita punya schedule, terus kita ke resources. Kita butuh bikin resources untuk kurva S.
kemarin pakai kita bikin baru juga nggak apa-apa. Ini type-nya kita bikin material aja ya. Itu maksimum time-nya apa aja. Oke, nanti kita pakai resources B5 ini. Balik lagi ke activity. Itu kita assign resources-nya B5 tadi. Kita assign aja semua. Nah, ketika kita bermain di resources, ada yang harus kita pastikan di sini di tab project. Kita klik project kita tadi. Kita harus pastikan yang ini tidak tercentang. Ya. Kalau ini tercentang, ada kemungkinan kita dua kali klik, jadi double resources-nya. Itu akan mempengaruhi hitungan kita nanti. Jadi ini nggak perlu dicentang ya. Terus balik lagi ke activities. Di sini kita udah punya resources scope. Kita perlunya adalah budgeted material unit. Nah, completion material cost. Nah, di sini yang dihitung Primavera sementara ini adalah material yang kita assign ke activity dengan basis basisnya B5 itu ₹1 per satu ya per jam. Nah, nanti kita akan jadikan totalnya adalah 100. Caranya kita rubah dulu, kita rubah budgeted unitnya ini. Budgeted unitnya yang awalnya dihitung sendiri oleh Primavera harus kita rubah mengikuti hitungan kita ini. Biar cepat kita pakai ekspor impor saja. Kita ekspor dulu ini
bisa. Next, yang kita export adalah resource assignment. Proyek A1, terus kita modify. Yang kita perlu adalah budgeted unit ini. So step nggak usah, nggak usah. Pastiin kita punya budgeted unit sudah ada ya. Oke, terus kita next. Ini kita pindah ya, nggak pusing. Boleh di activity Oke, ini udah sukses, kita tinggal buka aja di Explorer kita. Iya. Ini konsepnya sama kayak ekspor impor yang sebelumnya kita pelajari. Cuma yang sebelumnya itu ada kita ekspor impor activity dan durasinya. Sekarang itu ke filternya berarti. Ada yang ke filter, berarti kita ekspor ulang. Filternya nggak usah ke bawah filter di kerjaan. Kita ulang aja. Next, ini tetap di tempat yang tadi sama. Nah, ini dia. Di sini ada activity ID, terus ada resource-nya, role ID sama cost account ini juga kepake, kita delete aja. Terus yang kita perlu update ini totalnya. Yang ini kita ganti dengan hitungan kita tadi. Kita harus ambil ini satu-satu. Kalau cepat kita fill up aja. Sama lagi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini exact match. Ya, kita perlu merubah yang ini karena ya ini copy paste dari Primavera, jadi di depannya masih ada spasi. Kita ganti spasinya, kita hilangkan spasi.
sudah dapat angka yang tepatnya 100 ya. Kita masukin ke budgeted unitnya, tapi kita langsung ubah ke teks. Nanti bakal ada beberapa penyesuaian, karena di sini kemungkinan nggak 100 ya, karena komanya nggak masuk. Nanti kita penyesuaiannya di Primavera. Kita lihat. Terus kita save, terus kita balik lagi ke Primavera. Jadi setelah activity tadi itu kita sesuaikan budgetnya, kita masukin lagi ke Primavera. Lagi spesifik, next, pilih file yang tadi channelnya di ya. Next, the resources assignment. Next, import to, kita pilih projectnya A1. Finish. Nah, di sini sudah total 100 ya. Jadi kalau kita collapse ke level 2, engineering itu tadi kita bobotkan 4%, direpresentatifkan di Primavera itu 4.000, dokumennya 40%, tulis Primavera 40.000, fraksinya 50.000, commissioningnya 60.000. Nah, ini artinya engineering 4%, dokumennya 40%, constructionnya 50%, dan commissioningnya 60%. Nah, kurva S kita bentuknya seperti apa? Kita melihatnya di sini. Activity usage profile. Nah, totalnya 100%. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung per satu activity di Excel. Cukup merepotkan. Kita cukup biarkan Primavera itu pembagiannya untuk jadi device-nya. Jadi seperti ini. Nah, secara default Primavera ini membagi distribusinya, dia akan prorata di sepanjang durasinya activity. Kita melihatnya di mana? Lihatnya di resources assignment. Ini oke.
Contohnya, nah jadi ini time scale-nya kita rubah dulu biar kelihatan ya. Titik. Untuk pekerjaan drawing mekanikal, kita mengasih bobot 1% ya, 1000. Nah, 1000 itu didistribusikan di sepanjang dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 2 November. Dari setelah merubahnya, ini tanggal 5. Ini tanggal 5 Oktober, dia bakal didistribusikan sampai ke tanggal 2. Distribusinya rata. Defaultnya Primavera akan mendistribusikan semua lot ini dengan rata. Tapi kita bisa merubah. Caranya kita kolomnya yang namanya curve. Nah, kalau di curve ini, di Primavera itu ada beberapa tipe curve. Ada yang backloaded, ada yang pear shape, ada yang front shape, ada yang linear. Sekarang ini dia linear ya. Kalau kontraktor biasanya akan lebih cenderung memakai backloaded. Kenapa backloaded? Karena dia akan di awal agak santai, di tengah mulai beban sampai ke akhirnya mulai banyak. Dia akan kecil dulu di awal, terus di pertengahan dia naik sampai ke akhir. Kenapa kita milih backloaded? Kenapa kita rata? Itu kita sesuaikan dengan kondisi aktual di activity itu. Nah, kita memungkinkan di hari pertama itu bisa mencapai kalau bebannya kita bagi rata. Biasanya sih di awal itu tim proyek
loadnya akan sedikit nah mungkin butuh persiapan segala macam. Jadi mulai di pertengahan sampai ke akhir baru produktivitasnya agak bagus. Kenapa? Kayak backloading. Selain itu, kalau kalau kita mau atur manual juga bisa. Ya, ini kita rubah. Nah, harusnya bisa. Nah, kalau kita atur manual, dia bakal muncul manual di sini. Tapi saya nggak saranin kita backloading. Biar seragam, kita backloading aja semuanya. Caranya balik lagi ke tag activity, jadilah ini OS kita. Agak sedikit di awal agak sedikit melandai, di akhir baru agak naik. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti waktunya nyobain. Saya mau lihat hasil training teman-teman selama 4 hari pertama. Ada yang mau coba? Persilakan. Mungkin 2 atau 3 orang. Silakan, ada yang mau. Nggak ada yang mau? Apa nggak bisa atau ada trouble di komputernya? Coba. Oke, kalau nggak ada, berarti kita cukupkan pertemuan kita. Nanti saya akan siapkan tugas. Nanti saya kasih waktu seminggu untuk bikin tugasnya. Tugasnya adalah bikin satu schedule. Di bahan yang saya kasih, requirementnya apa saja, kita siapkan apa aja, sampai ke kita bikin PKS-nya. Nggak masalah ya. Bahannya nanti sore lah, saya kasih di grup untuk tugas ya. Tugas nanti sekarang hari Minggu, nanti sore saya kasih bahan tugas, terus dikirimkan ke saya itu hari Sabtu deh. Ada waktu minggu untuk kerjain. Bisa melihat modul yang udah saya kasih, terus ada pertanyaan, boleh bertanya di grup. Nanti
bakal saya coba jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan cari tahu dulu. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan terakhir kita ini. Saya kembalikan ke Mas Yazid. Oke, terima kasih Pak Heru. Mungkin tugasnya nanti dikirim di grup WA atau gimana Pak Heru? Nanti email aja, nanti saya kasih emailnya. Nanti Oh, iya. tugasnya menjadi syarat untuk sertifikatnya. Yang nggak buat tugas nggak dapat sertifikat. Itu Mas. Baik. Baik Pak Heru, nanti akan dikirimkan oleh Pak Heru melalui email teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan sesi kali ini berakhir. Apakah Mohon dari izin Pak. teman-teman? Apa? Silakan Kemarin Pak kan Ahmad dulu deh. pertemuan 3 saya nggak hadir tuh Pak. Apa saya ngerjain tugas juga atau nanti nunggu pelatihan selanjutnya baru ngerjain tugas atau gimana Pak? Kerjain sebisanya dulu aja. Baik. Hitung-hitungnya nanti kalau di pertemuan ke-6, saya nggak tahu batch 6 itu nanti saya atau trainer yang lain, karena saya di bulan ini nggak bisa. Kalau batch 6 ada di bulan ini berarti ada trainernya, mungkin Mas Aga atau Pak Dewi atau Pak Nabila, atau ada satu lagi nanti Mas Mas Dewi. Nah, kalau batch 6-nya adalah bulan depan, berarti kemungkinan saya lagi. Nggak masalah, kirim dulu aja Mas, beberapa bisanya. Siap. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Seperti yang mungkin cukup sekian sesi kita yang keempat ini. Sebelum kita tutup, marilah kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebagai dokumentasi pada sesi pertemuan kali ini. Dimohon para teman untuk mengaktifkan kameranya, teman-teman. Mungkin ditunggu teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oh ya, apa Mas? Dapat sih, ada. Mungkin kita ambil dokumentasinya. Mungkin kepada Mas Muhammad Sofian dan Muhammad Faiz Rizky untuk bisa buka kameranya. Oke, mungkin kita ambil komentarnya dari dengan 3, 2, 1 senyum. Oke, mungkin kan untuk sesi pertemuan kali ini apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Mungkin dari itu ada ke tutup pertemuan ini Pak. Pasti dia si mood Pak. Baik, di sesi terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti sesi Primavera ini. Yang saya sampaikan itu adalah yang digunakan dan dipakai sehari-hari oleh scheduler atau planner di EPC kontraktor. Jadi sudut pandangnya, kemungkinan kalau ada teman-teman yang ikut di sesi pertama itu kan dikasih modul ya, modul dari Mbak Nabila, itu modulnya nggak salah itu modulnya Well Institute gitu. Nah itu adalah teoritis yang lengkap. Di situ ada perhitungan kos,
di sesi saya nggak ngajarin perhitungan kos karena di aktualnya perhitungan kos itu tidak dipakai oleh EPC kontraktor. Kenapa? Karena cost control punya software sendiri dan punya metode sendiri untuk menghitung cost. Jadi di scheduler yang dihitung itu adalah durasi. Terus resources yang dipakai. Kemarin saya membahas resources cuma sekilas karena secara aktual di project EPC resources itu tidak loadingkan ke schedule karena akan memperlambat proses updating. Kemarin itu untuk resources saya kasih sekilas saja. Yang penting kita tahu mengenai assignment resources. Nah, yang terakhir untuk resources yang sifatnya menghitung price, nah itu dipakai di EPC yang namanya adalah dummy resources yang tadi saya simulasikan. Nah itu dipakai di EPC kontraktor untuk kita menghitung price. Nah mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Nanti kalau seandainya selama membuat tugas, jika ada pertanyaan, dibuka aja pertanyaan di grup, nanti akan saya jawab. Kalau enggak sorenya atau malamnya saya jawab. Kalau siang kemungkinan soalnya kerjaan saya 2. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menjadi motivasi baru untuk teman-teman memilih pekerjaan nantinya ketika sudah terjun ke dunia kerja, bahwa ada satu profesi yang namanya project control di project. Ini kita dari lulusan teknik, apapun tekniknya, apakah itu sipil, mekanikal, industrial atau apalah segala macam, tidak melulu menjadi engineering design. Kita bisa menjadi salah satunya adalah project control atau scheduler atau planner yang punya tool Primavera. Primavera itu tool. Nah, tentu saja nanti teman-teman butuh input lain, terutama nanti metode kerja, cara pemasangan ini bagaimana, nanti durasi. Nah itu nggak tercover di sini, itu bakal terjawab seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja teman-teman. Nanti di awal makin lama makin banyak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan Mas Yasin. Oke, terima kasih kepada Pak Heru. Mungkin mulai saat sekali soal teman sekali diberikan oleh Pak Heru. Mungkin akhir kata kita tutup acara sesi pertemuan kali ini. Nah, kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Mas Yazid. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.